udah dibahas sama Ayu ya. Ya Ayu mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega semuanya. Ya kalau minta kembaliin ya dikembaliin, udah emang smart. Kalau papa mah enggak nyuruh kembaliin ya. Iya. Katanya seserahannya dibalikin, bener nggak sih yuk? Iya, karena kan yang awal kan sebenarnya tanggal 27 kemarin yang pas kita ketemuan antara keluarga tuh Oma, antara orang tua. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan. Tanggal 3 Juli Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati Ayu kembalikan malam itu juga Oma gitu. Jadi alhamdulillah sih Ayu jadi lega Oma gitu. Jadi nggak ada beban lagi gitu Awendi gitu. Jadi apapun maksudnya alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu. Semua sudah dikembalikan gitu. Lega lah alhamdulillah. Lega ya. Ya udah diminta balikin ya balikin lah ya. Ayu juga mampu. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini. Kalau misalnya yang bisa mungkin aku kasih sedikit statement adalah bahwa Teh Ayu, Teh aku orang baik, orang yang tulus, orang yang penyayang, orang yang sayang sama keluarganya. Jadi yang pasti orang baik ketemu sama jodoh yang baik. Kalau belum ketemu jodohnya berarti orang itu tidak baik. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik bagi si Ayu juga. Baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilkis. Jadi menurut saya apa ya? Karena Allah ngejaga saya dan juga Bilkis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilkis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik. Ini sudah jalannya Allah kasih. Ini saya percaya namanya qadarullah ya. Saya percaya qada dan qadar karena saya seorang muslim gitu ya. Saya tahu mungkin ini yang Allah kasih buat saya yang terbaik untuk saya dan juga Bilkis. Jadi ya harus kita terima. Dalam budaya manapun kita nggak boleh ngejilat ludah ya. Ini kan kita ada norma kaidah, ada budaya lokal, baik budaya timur, budaya barat. Kalau udah dikasih, pantang untuk diminta kembali, ditarik kembali. Jangan kayak caleg gagal, dia udah nyumbang masjid, dia udah bikin jalan yang bagus di aspal, dihancurin lagi, sumbangannya diminta lagi. Ini memalukan dan ini naif sekali. Keputusan besok, persiapan kami sudah sangat siap untuk menghadapi putusan besok. Dan kami terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa ya pertama kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melihat perbuatan baik dan perbuatan jahatnya manusia. Yang kedua, kami berdoa supaya Tuhan bisa menjamah hakim yang menyidangkan perkara ini, Eman Sulaiman, agar memutuskan seadil-adilnya, agar supaya keadilan ditegakkan di Indonesia yang kita cinta ini. Bukan hakim mengadakan keadilan, tetapi menegakkan keadilan. Jadi kami sangat percaya diri dengan adanya fakta persidangan selama 5 hari ini. Kami yakin bahwa tidak ada alasan untuk Peggy Setiawan tidak dibebaskan. Termohon tidak hadir ya sidang, yaitu diberi waktu oleh hakimnya untuk 1 kali sidang lagi. Nah itu merupakan biasanya taktik atau strategi daripada tergugat ya. Nah ini kan biasa gitu.
kalau kita lihat bukan hanya sekali ini, baik di penyidik Polri yang digugat pra-peradilan, penuntut umum, KPK, atau Bariskrim gitu kan, pernah juga hal seperti ini. Yang dinilai oleh hakim bukan hasil forensik, bukan, tetapi yang dinilai oleh hakim adalah fakta persidangan. Tapi itu kan menjadi suatu penilaian bagi hakim. Sesungguhnya dalam perkara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, jadi ini dipertaruhkan ya lembaga kepolisian, ya institusi kepolisian. Jadi dituntut ini profesional. Jadi keputusannya benar-benar dilihat dari kiri, dari kanan, dari belakang dan sebagainya seperti apa. Karena kebenaran selalu ada jawabannya. Jadi saya meyakinkan bahwa saya yakin polisi hari ini pasti akan memberikan yang terbaik, keterangan yang terbaik untuk kasus-kasus berkaitan dengan salah satunya Vina ini. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Putusan pengadilan Kota Bandung dalam memutus perkara hari Senin permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, menurut hemat kami selaku penasihat hukum adalah sangat beralasan manakala diputus dengan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kira-kira demikian. Semata-mata kami hanya melihat bahwa ada orang yang perlu ditolong secara hukum, ada orang yang perlu betul-betul dilindungi secara hukum. Makanya kami hadir sebagai tim lawyer. Tim lawyernya mulai dari Jakarta, kemudian Bandung, dan Cirebon. Semata-mata untuk membela kebenaran dan keadilan hukum bagi Peggy Setiawan. Tidak ada maksud lain apapun. Kita harapkan agar ini kondusif dan fokus tidak bertanya-tanya, ikuti saja proses yang ada, semuanya lakukan dengan aturan yang ada, dengan prosedur yang ada, dan saya kira pembuktian di pengadilan nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Kita juga kepengen menyampaikan banyak poin-poin informasi yang dibutuhkan karena memang sekarang ini banyak sekali isu tentang infertilasi ya. Infertilitas ya. Jadi sulitnya juga untuk punya keturunan. Semoga kisah saya sama Olive juga bisa membantu, memberikan semangat dan juga harapan untuk tidak menyerah. Intinya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung. Masih nggak nyangka juga kayak setelah berapa kali gagal terus berhasil, tapi ya kayak dengan makin aktif babynya makin ini, oh ya ini berarti sehat. Kalau khawatir masih ada, tapi ya jalanin aja. Sekarang udah mendekati 9 bulan. Program bayi tabung sampai 4 kali, ya kan? Dan ini hamil keempat gitu loh. Jadi memang ada faktor kelainan genetik pada bayinya yang membuat tidak bisa bertahan sehingga terpaksa dia harus lahir dan gugur, kemudian baru yang inilah yang bisa berhasil setelah IVF yang keempat. Nah, dalam perjalanan ini ya mohon doanya aja semoga sampai dengan lahir ya semuanya lancar dan baik ya. Babynya ini aneh juga, dia masih muter-muter gitu. Yeah. Kemarin minggu lalu sungsang. Itu kepala aja. Itu normal nggak, Dok? Normal aja, tapi ya memang kadang-kadang kepala itu udah harus dibawa sebenarnya. Kemarin dibawa, tapi sebelumnya sungsang. Nah itu sebenarnya babynya tuh belum masuk benar-benar ke pintu panggul. Jadi kalau dia benar-benar belum masuk ya mungkin kita nggak bisa normal. Ya kalau babynya memang nggak mau masuk ke pintu panggul masih goyang-goyang ya kita nggak bisa normal berarti.